Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan negaranya akan membalas serangan Israel yang menghantam ibu kota Doha pada Selasa 9 September. Dalam konferensi pers resmi, Al Thani menyebut serangan itu sebagai terorisme negara dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Qatar. Kecaman ini dilontarkan PM Doha tepat setelah militer Israel gempur ibu kota Qatar, Doha. Israel berdalih serangan menargetkan kepemimpinan politik Hamas yang bermarkas di Doha. Pemerintah Israel menuduh Hamas terus menggunakan Doha sebagai pusat strategi dan diplomasi, termasuk negosiasi pembebasan sandera. Oleh karena itu, lewat serangan tersebut, Israel mengeklaim pihaknya dapat melemahkan struktur politik Hamas di luar negeri. Namun serangan ini menimbulkan kerusakan serius di kawasan permukiman. Menurut laporan Al Jazeera, rudal yang ditembakkan Israel menghantam sebuah kompleks perumahan di wilayah padat penduduk. Akibatnya, sejumlah bangunan apartemen mengalami kerusakan parah, kaca-kaca jendela pecah, dan beberapa rumah di sekitar lokasi ikut terdampak gelombang ledakan. Menurut laporan Kementerian Dalam Negeri Qatar, sedikitnya 6 orang tewas, terdiri dari seorang pejabat keamanan Qatar dan 5 anggota Hamas. Termasuk putra dari pemimpin Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, dan salah satu ajudannya, serta seorang perwira Qatar. Sementara itu, lebih dari 20 warga sipil dilaporkan luka-luka akibat terkena serpihan bangunan dan ledakan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, mengatakan bahwa serangan ini bukan hanya melukai warga sipil, tetapi juga menimbulkan kerusakan infrastruktur publik, termasuk jaringan listrik dan komunikasi di area sekitar lokasi. Serangan ini sontak memicu kemarahan pemerintah Qatar. Perdana Menteri Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani bersumpah tidak akan tinggal diam dan akan membalas tindakan Israel. Sejauh ini pemerintah Qatar tak merinci serangan apa yang akan dilakukan militernya untuk membalas gempuran yang dilakukan Israel. Namun analis menilai Qatar kemungkinan tidak akan menempuh jalur militer seperti Iran. Lantaran kapasitas pertahanan dan kekuatan militer Qatar tidaklah seperti Iran atau Israel. Namun, komitmen Al Thani untuk melakukan pembalasan membuka peluang tekanan diplomatik dan hukum internasional terhadap Israel. Sebagai gantinya, Qatar kemungkinan besar akan menempuh jalur hukum internasional. Al Thani mengungkapkan pemerintahnya telah membentuk tim hukum khusus untuk membawa kasus ini ke forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan Mahkamah Internasional atau ICJ. Selain itu, Qatar diperkirakan akan menggalang dukungan dari Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI serta negara-negara Arab untuk mengutuk agresi Israel. Dukungan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Iran, akan meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Israel di forum global, termasuk PBB. Jika blok besar ini bersatu, posisi Israel akan semakin terpojok dalam perundingan internasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.